Belum ada yang mana? Enggak. Sholat itu tak. Bukan. Saya pernah baca apa di apa internet itu. Kalau kita sholat jamaah terus kita terakhir apa bukan terakhir masbuk ya. Masbuk terus udah ada 1-2 shop gitu. Terus kita sendirian gitu. Saya pernah baca itu katanya ambilnya narik jamaah yang tambahan gitu loh, yang apa banana untuk apa menemani biar nggak satu. Tapi kan kalau dipraktekkan di sini di yang belum tahu ilmu kan aneh gitu loh. Tapi yang benar itu gimana? Kalau kita sendiri di itu bisa dikatakan kita nggak termasuk apa jamaah itu mendapatkan cuma seperti seorang sholat sendiri atau gimana kata saya pernah belajar seperti itu. Ya, sebentar ya. Ada hadis yang ini. Ada hadis yang menyatakan bahwa tidak sah sholat orang yang di belakang shop sendirian. Gitu. Itu satu. Terus hadis yang tadi maknanya Pak Sidik sampaikan. Gitu. Nah, hadis yang tadi Pak Sidik sampaikan secara makna itu hadisnya hadis mutharib lemah. Hadis mutharib itu salah satu hadis lemah. Jadi tarik salah satu dari depan. Ketika kita tarik, maka kita akan membuat apa nih? Celah. Iya, celah. Akan ada celah. Padahal kata Nabi, man koto asopan koto Allah. Itu bertentangan. Barang siapa yang memutus sop, maka Allah akan putus dia dari rahmat. Kalau kita tarik satu, akan ada celah lagi. Padahal man sadda purjatan, barang siapa yang menutup celah, banallahu lahu baitan fil jannah. Allah akan bangunkan untuknya rumah di surga. Bertentangan. Itu kedua itu. Jadi saz, janggal. Yang pertama tadi mutharib. Jadi hadis yang itu yang tariklah salah satu untuk menemani itu mutharib. Tapi hadis yang tidak sah sholat seseorang ya di belakang shop menyendiri itu betul hadisnya sahih. Maka pala sholat ali fardin khalfas shop kata Nabi SAW. Sanadnya sahih disebutkan oleh Ibnu Qayyim dalam kitab A'lam Al-Muwaqqi'in atau juga dalam riwayat yang lain. Fala sholat ali fardin khalfas shop. Tidak sah sholat orang sendirian di belakang shop. Kalau ini sanadnya sahih. Terus gimana dong kalau gitu? Ya kan? Kalau gitu. Ya, kalau kita datang masbuk, ya kita tunggu, semoga ada yang datang. Ini udah tunggu-tunggu, emang udah mau ruku ini dia kan gitu. Yang datang kan? Ya. Maka sholat sudah. Maka penjelasan kata pala sholat ali fardin khalfas shop itu, kalau kata saya Abdullah bin Shalih Al-Fauzan dalam kitab Minhatul Alam, itu berlaku bagi orang yang shop pertama itu sebenarnya masih ada yang kosong, masih ada celah, lalu dia bikin sendiri, itu yang nggak sah, Bang. Tapi kalau ada full, kita nggak bisa masuk lagi, ya itu namanya mutor terpaksa. Gimana lagi? Masa kita geser-geser orang? Jadi berantakan semua, nggak bisa gitu. Maka lah apa? Ad-daruratu tubihul mahdurat. Ya. Keadaan darurat itu bisa membolehkan sesuatu yang dilarang. Sholat menyendiri belakang shop itu dilarang, tapi masa darurat. Di shop pertama udah full, masa saya harus naik ke kepala orang sholat di atas? Kan nggak mungkin, ya kan? Nah kalau kita sendirian sampai salam nggak ada orang datang lagi, kan ada nggak kemungkinan kita sholat masbuk, kita paling terakhir sendiri, sampai salam nggak ada teman, ada nggak kemungkinan? Ada kan? Ya itu nggak ada masalah gitu. Selama memang shop di depan kita udah full semua. Tapi tadi udah jelas kan? Yang pala sholat ali fardin khalfas shop tadi, ini hadis sahih sanadnya, itu berlaku bagi siapa? Bagi siapa? Tidak sah sholat sendirian di belakang shop, itu berlaku bagi siapa? Yang depan masih ada yang kosong. Itu berlaku bagi orang yang sebenarnya di depan masih bisa satu lagi, tapi dia bikin. Itu. Dan itu banyak nggak dilakukan oleh orang kayak gitu. Di sana itu juga pinggir-pinggir itu biasanya masih ada. Gitu loh, ya.
Neanderthal masuk tapi bikin gitu. Itu. Bikinnya jadi. Yang berarti yang soft berikutnya itu nggak sah semua itu. Berarti yang soft berikutnya, ya berarti mereka ini tidak menegakkan soft. Maka kata saya Abdul Fauzan ya, waktu beliau menjelaskan tentang hadis pentingnya merapatkan soft itu, pentingnya menegakkan soft. Jadi tegaknya soft itu ada 3 syarat. 1 lurus, yang kedua rapat, yang ketiga tidak membuat soft baru kecuali kalau soft yang depan udah full. Itu tegaknya soft. Jadi kalau yang depan belum full kok udah bikin soft, itu soft nggak tegak. Itu soft nggak tegak. Semua berarti nggak tegak. Tapi sholatnya sah. Sholatnya sah. Maka kan hadisnya gimana? Hadisnya misalkan sawu sufufakum fa inna taswiyata sufu min tamami shalah ya, bagian dari kesempurnaan sholat. Sah tapi tidak sempurna. Tapi yang ngeri lagi, kalau sholat kita nggak tegak apa coba? Rasul mengatakan ya, aqimu sufufakum sampai 3 kali. Aqimu sufufakum au la yukhalifannallahu baina qulubikum. Atau kalau kalian tidak tegakkan sholat kalian, Allah akan menjadikan hati kalian saling berselisih satu sama lain. Ngeri kan? Padahal salah satu syarat tegaknya sholat depan itu harus full. Lah ini belum full, masih ada ruang, udah bikin sholat baru. Berarti sholat orang-orang di masjid itu tidak menegakkan sholat. Berarti kalau tidak menegakkan sholat, mereka pasti hatinya susah disatukan. Selalu nggak kompak pasti. Betul atau tidak? Betul. Menyelisih Nabi. Yang jelas kata Nabi, Allah akan dibuat hati mereka berselisih. Masuk ke kuda golongan. Itu nggak akan kompak pasti. Pasti punya cara sendiri-sendiri. Susah. Itu ya. Jadi akibat perbuatan zahir akan konsekuensi akan dirasakan secara batin. Imam itu, Rasul itu ya, sebelum sholat beliau betul-betul cek, diperiksa itu. Kadang-kadang memang Rasul hanya ngomong saja, ngasih instruksi sambil merhatikan sawu sufufakum, rusul sufufakum. Kadang-kadang beliau meluruskan sop, merapikan sop itu seperti merapikan anak panah. Coba bayangkan. Pernah punya latihan memanah pernah? Ya kan? Gimana pas merapikan, meluruskan anak panah gimana? Kurang gitu deh. Rasul sampai seperti seakan-akan beliau meluruskan anak panah. Itu yang kedua. Yang ketiga, bahkan sampai beliau masuk ke sela-sela sok masuk. Untuk ngontrol rapat enggak, lurus enggak. Kalau bisa masuk berarti belum rapat. Belum rapat. Kalau belum tegak itu sok, belum mulai sholat. Gitu. Begitu juga Abu Bakar, Umar, Utsman. Bahkan ketika semakin banyak kaum muslimin, ada petugas. Coba lihat, udah rapi belum? Udah lurus belum? Udah rapat belum? Bahkan ada riwayat mengatakan Umar itu kalau ngukur udah rapat belum itu pakai pedang. Jadi Mas Robi sama saya di sini. Ini nempel nih. Tapi udah rapat belum? Pedang diginiin. Seret. Kalau pedangnya jatuh, berarti belum rapat. Tapi kalau pedangnya macet, seret, berarti udah rapat. Ada riwayat yang tadi. Ya kita usahakan. Kalau orang kita berusaha untuk merapatkan, kalau dia nggak mau ya sudah. Tanggung jawab kita kan itu merapatkan, kalau enggak ya sudah. Itu merapatnya ke tengah. Iya, porosnya di belakang imam. Poros belakang imam. Itu untuk ke 1-2 apa? Semua sop. Tetap di tengah. Iya. Awalnya. Kalau antum mau bikin sop kedua, ya harus mulai dari tengah. Ketiga. Begitu juga ketiga dan seterusnya. Kalau hubungannya dengan mabuk tadi tak? Ya. Seandainya sop pertama 31 cukup buat 1 orang. Dengan kita datang berdua, itu pilih mana? Yang satu memenuhi atau bikin? Baik. Kan Pak Tato tanya, lebih baik mana? Yang berdua itu apa bikin sop sendiri di belakang atau penuhi dulu sop yang satu masih kosong satu? Penuhi dulu. Penuhi dulu. Karena itu syarat tegaknya sop. Aku dewean di piye. Nah, terus kata temannya mau yang menuhi, dia bilang, iya saya di sini kan masih kosong. Lah bukankah misalnya yang kedua bilang, bukankah dalam hadis Nabi ada hadis fala sholat li fardin khalfa shaf, tidak sah sholat sendirian belakang shaf. Kalau belum Nah, berarti apa tuh jawaban orang yang mau tetap di shaf pertama? Hah? Kan yang sendiri itu dia berdalil.
saudaraku kan, bukankah hadis mengatakan kata Nabi, "Fala sholata li fardin khalfas shaf," tidak sah sholat sendirian di belakang shaf. Ya. Aku iki dewe, kowe kok malah nengkono kan gitu. Ya. Apa tuh jawaban yang Itu berlaku buat yang sop depannya masih ada celah. Ketika sop depannya sudah rapat semua, sholat tetap sempurna. jadi sampean sholat sendirian buat nopo-nopo gitu? Nopo-nopo. Pinter Pak ya. Berarti ilmunya masuk ini ya. Masuk ilmunya. Ya. Iya gitu jawabannya. Yang ini nggak ngantuk. Nah, ini yang ngantuk. Oke itu. Jadi itu Pak Tarto ya. Kalau kita berdua datang, tetap shop pertama penuhi dulu. Nanti, nah, lalu antum aja depan saya biar belakang. Jangan. Betul, berlomba-lomba. Kalau bisa kita yang isi di depan. Gitu. Jangan apa? Justru kita rebutan dunia bukan akhirat. Ini rebutan akhirat Yang harus. pertama itu berarti di belakang imam, Pak. Kalau udah ada lagi itu, Ya, tetap maksudnya memenuhi itu berarti. gimana kosong? Ini shop pertama, udah penuh. Shop kedua udah penuh. Terus kita masuk 2 orang, shop ketiga. Ini tetap yang satu masuk ke shop ketiga ini, yang satu di belakang. Iya. Iya, seperti itu utamanya. Itu. Kalau ada 3 shop ya, Iya, ada 3 shop. katakanlah shop ketiga masih ada celah 1. Udah masuk salah satu. Siapa? Ya yang paling tahu ilmu pasti dia yang akan mendapatkan shop paling depan. Jangan malah monggo sampean mau di sana, yang sebelah belakang. Al-isaru fil ibadati mamnu. Mendahulukan orang lain dalam ibadah itu dilarang. Jadi harus kita. Kecuali kalau kita keduluan dia, jangan kita tarik sampean di belakang aja. Enggak boleh. Aku kan lebih senior, sampean masih muda belakang ya. Dia dulu. Dia dulu. Ikutin komandan. Ya. Astagfirullah khairat. Ini saya agak formal nih. Saya usul sama takmir masjid. Jadi ditulis aja apa himbauan yang untuk ditulis hadisnya gitu kan. Hadisnya apa? Barang siapa yang menutup shop, saya orang malah baca itu berapa kali dan ada ini ada takut gitu. Shop itu nah ini juga banyak. Jadi ada 2 shop itu seimbang. Jadi kanan kiri kanan kiri kanan kiri kanan kiri. Kalau semua- Jangan sampai kanan yang kiri kosong. Karena kan posisi masjidnya pintunya di sebelah kanan gitu kan. Iya. Jadi mau Gitu. senangnya ngambil Yang paling dekat dengan pintu kan? Dekat pintu. Nah, itu nggak pas. Harusnya buat shop itu, bapak-bapak ya, Seimbang. itu harus seimbang. Di masjid saya sering gitu ya. Yang kanan udah full, yang sini kosong, jomplang. Karena mungkin pintu masuknya lebih banyak dari kanan. Adapun hadis yang seutama shop itu yang sebelah kanan itu dhaif hadisnya. Saya ulangi ya. Dalam kitab Sahih Fiqh Sunnah, Syekh Abu Malik Kamal bin Said Salim menegaskan bahwa hadis yang menunjukkan tentang keutamaan shop sebelah kanan itu hadis yang dhaif. Dhaif hadisnya. Jadi sama aja kanan kiri. Kalau Rasul memang ada sebagian sahabat senang berada sebelah kanan karena Rasul seringnya menghadap serong ke kanan itu sahih hadisnya. Tapi yang menegaskan bahwa innallaha wa malaikatahu yusholluna ala man fi mayamini shop ya. Sesungguhnya Allah dan para malaikat bersolawat kepada orang-orang yang ada di sebelah kanan shop. Itu dhaif hadisnya. Itu ada yang sampai Ustaz. Kayak mesin ketik itu loh. Mulainya dari kanan sendiri. Kalau saya beberapa kali menemukan gitu ya, saya Pak dari tengah. Kalau dia ngerti dia gubris, dia batalin ke tengah. Tapi yang egois, gua mengganggu aja udah nyaman di sini. Nah dia nggak. Kalau si kukuh gitu, Udah biarin. Kan tugas kita cuman berarti kita tengah. lihat di sana di kanan kita di Iya udah gitu aja tinggalin. Kita usahakan kasih tahu dulu. Kalau dia kesel nggak mau ya udah tinggalin dia, kita tetap di tengah. Innama anta mudzakir. Nah kayak gini ini kan semua kita udah berulang-ulang kan kita membahas. Tapi ya karena memang ini masalah penting gitu. Konsekuensinya kalau nggak benar soal ini ya susah sekali kita bersatu, susah. Hati kita nyatu susah. Hadisnya jelas sekali. Baik Bapak-bapak, cukup dulu ya. Iya. Kita cukupkan sampai di sini. Mari kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu